Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammadin Faruk atau yang biasanya dipanggil Ditra, Adit, atau Atta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisikan tentang ekosistem di sekitar rumahku ya. Jadi pertama-tama rumahku itu berada di perumahan. Jadi mungkin ekosistemnya tidak terlalu terlihat ataupun terlalu mencolok gitu ya. Jadi aku akan menyebutkan komponen ekosistem yang ada di sekitar rumahku, lalu menyebutkan interaksi dalam sistem ekosistem di rumahku juga. Dan untuk gambar saya ambil pada saat pukul 6 pagi dan pukul 6 malam ya. Lalu untuk selanjutnya, mari kita tonton dulu video yang akan saya lihatkan kali ini. Setelah menonton video tersebut yang berdurasi sekitar setengah menit atau lebih, aku akan menjelaskan beberapa ekosistem di sekitar rumahku, termasuk menyebutkan komponen ekosistem dan juga interaksi. Mungkin aku akan menyebutkan beberapa yang lain untuk tambahan. Jadi silahkan disimak ya. Untuk ekosistem pertama yaitu ada pohon yang menonjol dengan daun hijau lebat dan beberapa tanaman di sekitarnya. Tidak ada tentu tidak ada juga hewan di sekitar karena di perumahan itu cuma ada kucing ya, tapi itu jarang kelihatan karena malam, dan juga kadang emang pagi ada, cuma buat nongkrong doang di rumah, sekitar rumah gitu, buat nunggu ayam atau ikan gitu yang habis kami makan gitu. Lalu komponen pada tumbuhan pertama ini itu lingkungan tak hidup meliputi dinding beton bangunan, tanah atau lahan yang sebagian beraspal atau padat, dan kondisi pencahayaannya minim pada malam hari atau gelap. Selanjutnya, pada gambar yang ditunjukkan di sini yaitu terdapat tanaman jati atau tumbuhan jati. Tanaman atau tumbuhan jati ini memiliki komponen abiotik. Terdapat benda mati di sekitarnya yang memengaruhi kelangsungan hidup, seperti tanah, sinar matahari, udara, air yang digunakan untuk menyiram, dan struktur buatan manusia seperti tembok dan atap rumah. Interaksi pada tanaman ini yaitu terjadi hubungan yang saling mengaruhi antara komponen biotik dan abiotik. Tanaman membutuhkan sinar matahari, air, dan unsur hara untuk tanah tumbuh. Sebagai gantinya, tanaman memengaruhi kualitas udara dan memberikan habitat bagi organisme lain. Lalu pada gambar berikutnya, ini tuh gambar pada sebelah gerbang utama kami untuk memarkir sepeda kami, atau bisa juga buat jalan utama keluar masuk rumah gitu, biasanya ke masjid dekat situ juga. Dan ini tuh di area got, jadi komponen yang terlihat pada gambar tersebut adalah lumut dan tumbuhan kecil lainnya. Dan tadi yang aku sebutkan itu tumbuhan biotik. Lalu ada juga bebatuan besar dan bebatuan kecil, itu termasuk dalam abiotik. Lalu interaksi yang terjadi di situ, tumbuhan hijau berinteraksi dengan komponen abiotik seperti tanah untuk mendapatkan air dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya.
Lanjut pada gambar ketiga, di sini terdapat ekosistem yang merupakan ekosistem darat atau bisa disebut juga terestrial. Kemungkinan kecil atau sebagian dari ekosistem yang lebih besar seperti lingkungan perumahan atau taman, seperti yang terdapat pada gambar yang saya ambil, ini bisa dikategorikan sebagai ekosistem buatan atau ekosistem alamiah yang terganggu oleh aktivitas manusia. Karena di situ kan terdapat sebuah paving atau balok yang menutupi tanah di jalan. Nah itu biasanya kan tumbuhan. Nah itu tertutupi oleh balok. Jadi biasanya itu sampai keluar gitu. Untuk komponennya yang terlihat di gambar tersebut itu ada rumput yang keluar dari sela-sela balok itu. Lalu untuk komponen yang lain yang abiotik, yang tadi aku sebutkan itu biotik, yang abiotik meliputi tanah, paving atau balok, dan juga air yang membantu pertumbuhan si tumbuhan untuk keluar dari balok itu. Untuk interaksinya, tumbuhan yang tumbuh pada balok itu menggunakan air dan nutrien dari tanah untuk pertumbuhannya. Tanah dan batu juga menyediakan tempat hidup atau pelindungan bagi organisme. Adanya interaksi ini menunjukkan hubungan yang saling memengaruhi antar faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem pada gambar tersebut. Lalu untuk gambar yang saya ambil terakhir, di situ terdapat sebuah tumbuhan dan tempat sampah. Nah, komponennya itu ada tumbuhan atau tanaman dalam pot. Dan untuk interaksinya mungkin itu hanya disiram pakai air untuk pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman tersebut. Jadi itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang ekosistem di sekitar rumahku. Video ini dibuat untuk menyelesaikan STS biologi untuk anak-anak kelas 10 putra di MA Permata. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.